Kalau kita mondokkan anak itu, niatnya apa? Niatnya satu, apa? Anak ini saya persembahkan untuk Nabi Muhammad. Biarkan jadi penyambung lidahnya Nabi Muhammad. Kalau berhasil, nanti kita meninggal, disambut dan dipeluk oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Rasulullah mengatakan, ana khairu mukafi, aku adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau kita sudah membantu dan membina anak-anak kita, supaya membantu perjuangannya Nabi Muhammad akan membalas kita. Dan bahkan, orang tua yang punya anak sampai jadi ustadz, maka dia orang tua yang pertama kali nanti termasuk golongan pertama yang akan masuk surga. Kenapa? Karena ada perdebatan dan perlombaan dan sayembara yang dibuat oleh malaikat. Ketika sudah divonis penghuni surga, sebagaimana diceritakan Nabi Muhammad, maka ada 4 golongan. Yang mereka itu dikategorikan sebagai berhak untuk masuk surga duluan. Siapa mereka? Ahli ibadah. Yang kedua, orang kaya yang berguna. Yang ketiga, para syuhada. Yang keempat, para ulama. Mereka adalah golongan yang berhak untuk masuk surga duluan. Tapi sebelum masuk surga duluan, masing-masing golongan harus memberikan alasan kenapa dia itu merasa berhak masuk surga duluan. Dimulailah dengan orang yang kaya. Sehingga orang kaya berkata begini, kami yang berhak untuk masuk surga duluan. Kenapa? Karena kami yang capek, kami yang penat, kami yang berkeringat, kemudian harta yang kami dapatkan kami gunakan untuk jalan Allah. Akhirnya ditanya oleh malaikat, dari mana kamu tahu kalau kamu itu menggunakan harta kamu untuk jalan Allah, kamu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah? Dari ulama, berarti semua kebaikan kamu di dalam diri ulama. Kalau begitu kami datang, para syuhada. Kenapa kamu merasa begitu? Iya, saya dikasih oleh Allah Ta'ala kesempatan mempunyai nyawa cuma 1 lembar. Dan satu-satunya itu saya gunakan untuk la ilaha kalimatillah. Kami yang berhak. Ditanya lagi oleh malaikat, dari mana kamu tahu bahwasanya kalau orang mati syahid diambilkan kemuliaan di sisi Allah? Dari ulama, berarti semua kebaikanmu di dalam diri catatan para ulama. Maka kemudian tinggal satu, ahli ibadah. Kalau begitu kami habiskan waktu kami untuk berpuasa, bersedekah, bersolat malam dan sebagainya. Kami yang berhak. Maka lagi-lagi ditanya oleh malaikat, dari mana kamu tahu kalau seumpama melaksanakan itu semuanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan kemuliaan? Dari ulama, berarti semua kebaikanmu di dalam catatan para ulama. Maka dengan pedenya ulama langsung maju. Oh, berarti kami yang berhak. Apa katanya malaikat? Kamu juga ada pertanyaan. Apa itu? Waktu kamu belajar, kan kamu sibuk belajar. Siapa yang memberikan makan kamu? Waktu kamu menjadi seorang dai, seorang ulama, kamu sibuk berdakwah. Kamu nggak sempat untuk bekerja, nggak sempat untuk mencari dunia. Dari mana kamu hidup? Maka dijawab oleh mereka, dari orang kaya-kaya itu. Siapa orang kaya itu? Ya orang tuanya yang biayainya. Mereka yang menjadi donatur, sampai bikin pesantren, mereka menjadi donatur sampai menjadi majelis seperti yang sekarang ini yang kita lakukan ini. Walaupun sedikit-sedikit kita masukkan, itu termasuk nanti insya Allah masuk ke dalam surga duluan. Karena tanpa itu tidak akan terlaksana. Nggak ada pesantren. Mereka nggak bisa sekaligus menjadi orang alim juga, sekaligus menjadi pengusaha. Nggak mungkin. Harus satu, fokus. Nah, oleh karena itu, maka akhirnya apa? Dimasukkan surga siapa? Yang kaya dulu. Semoga kita termasuk yang kaya duluan, kemudian kita termasuk yang bersama-sama anak-anak kita. Bagaimana caranya? Kita didik anak kita dengan semaksimal mungkin. Pendidikan secara kesimpulan, yang pertama harus dalam pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah, yang ketiga pendidikan akhlakul karimah. Itu 3 jangan pernah dikesampingkan. Akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Itu harus terapkan, tapi sebelum kita mendidik kita, didik diri kita sendiri. Sesuai dengan sabda firman Allah Ta'ala, ku anfuzikum wa ahlikum nara.